Shalom jemaat yang Tuhan kasihi, saya senang kembali lagi boleh menyampaikan firman Tuhan kepada saudara. Nah saudara, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita hidup tegar di masa yang sukar. Bagaimana caranya? Kita belajar dalam kitab Yudas, ada 5 poin untuk hidup tegar di masa sukar. Dan poin yang pertama, hari ini akan kita perdalam saudara, yaitu bagaimana kita membangun diri kita di atas iman yang paling kudus. Apakah artinya? Dan bagaimanakah caranya kita membangun diri kita di atas iman yang paling kudus itu? Nah, pertama kita akan lihat apa artinya iman yang paling kudus itu. Dari konteksnya kita dapat melihat Yudas pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Dikatakan demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi, iman yang dimaksud adalah iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Artinya apa, saudara? Artinya ini adalah iman atau kepercayaan yang diterima oleh orang kudus karena mendengarkan pengajaran Yesus yang dilanjutkan oleh rasul-rasul, saudara. Jadi pengajaran Yesus dan rasul-rasul itu adalah, saudaraku, yang menghasilkan iman yang menyelamatkan kita. Jadi kita harus mendengar berita yang benar ini lewat pengajaran Yesus yang dilanjutkan oleh rasul-rasul, atau boleh disebut pengajaran rasul-rasul. Nah, tentang apakah hal itu, saudara? Ya, dan ada banyak sekali, saudara. Yang pertama misalnya tentang siapakah Allah itu? Allah kita adalah Allah Tritunggal. Ya, satu tetapi saudaraku 3 pribadi. Satu substansi tapi 3 pribadi. Nah, siapakah Yesus Kristus itu? Ya, ini berbicara tentang kristologi. Ya, Kristus itu adalah manusia 100%, tapi sekaligus Allah 100%. Ya, dan kita juga belajar, saudaraku, tentang pneumatologi. Artinya, saudaraku, siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah pribadi, dan dia adalah Allah sendiri, saudara. Dan dia bukan tenaga atau bukan sesuatu. Dia adalah seorang pribadi. Kemudian, saudaraku, tentang keselamatan. Bagaimanakah keselamatan di dalam Kristus? Ya, ada pengajaran yang, saudara, tidak sesuai dengan firman Tuhan tentang keselamatan. Nah, karena itu, saudara, kita harus mengerti ini pengajaran dasar yang kalau kita dengar menghasilkan iman yang menyelamatkan. Kalau pengajaran ini salah, tidak mendatangkan iman yang menyelamatkan. Ya, tapi itu dari pengajaran sesat. Karena itu kita hati-hati dengan pengajaran sesat, saudara. Nah, kemudian, saudara, kita akan lihat selanjutnya. Di dalam, saudaraku, Yudas pasal 1, Yudas melawan pengajaran yang, saudaraku, menyalahgunakan kasih karunia. Nah, kita akan lihat di sini mereka punya konsep keselamatan yang keliru, yang salah, atau bahkan dianggap sesat. Ya, dikatakan dalam ayat 4, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelinap, menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Kristus. Nah, saudara, ternyata sudah masuk ke dalam jemaat di Kreta pengajar-pengajar sesat yang berasal dari orang Yahudi, saudaraku, menyangkal Yesus adalah Tuhan atau penguasa satu-satunya. Nah, ini bahaya, saudara. Mereka melihat Yesus bukan
sebagai Tuhan, penguasa satu-satunya hidup mereka, tapi mungkin hanya sekedar penyelamat, ya, mungkin sekedar hanya penolong. Saudara, mereka katanya mengenal Allah, tetapi kalau saudara baca, mereka saudara tidak mempunyai buah-buah kekudusan dalam hidupnya, ya. Mereka kalau dilihat saudaraku tidak mengalami pengudusan dalam hidupnya. Dan ini saudaraku juga ada di zaman modern kita. Ya, kita harus hati-hati dengan pengajaran yang saudaraku menekankan kasih karunia, tetapi saudaraku mereka anti melakukan disiplin-disiplin rohani. Ya, ada ajaran yang begitu ekstrim, ya, kasih karunia sampai mereka meniadakan perbuatan disiplin-disiplin rohani. Karena disiplin-disiplin rohani dianggap apa? Itu hanya hukum Taurat. Ya, itu tidak perlu lagi. Kan kita sekali dikuduskan untuk selamanya, maka kita nggak perlu lagi, ya, hidup berjuang untuk hidup kudus. Kenapa? Karena kita sudah dikuduskan sekali untuk selamanya. Memang betul, saudara, kita dikuduskan sekali untuk selamanya, tapi itu secara posisional, secara posisi, secara kenyataannya, kita masih perlu mempraktekkan disiplin-disiplin rohani. Dan ini pengajaran yang sangat berbahaya, saudara. Ini yang disebut, saudaraku, antinomianisme. Artinya, anti mempraktekkan hukum Taurat. Jadi ada orang berpikir karena kita hidup dalam kasih karunia, kita nggak perlu hukum Taurat lagi. Betul, saudara, kita dibebaskan dari hukum Taurat, dalam arti kata, kita nggak bisa hidup kudus dan diselamatkan karena mentaati hukum Taurat. Tapi bukan berarti, saudara, kita tidak perlu hukum Taurat lagi. Ya, justru dengan kasih karunia Allah, kita mampu mentaati hukum Taurat. Tapi bukan dengan kekuatan kita, dengan kekuatan Kristus dalam diri kita. Nah, jadi ada kesalahpahaman tentang kasih karunia, saudara. Nah, karena itu, saudara, kita perlu belajar, ya, bagaimana mengerti kasih karunia yang benar dalam kaitan dengan keselamatan. Nah, kita sama-sama, saudaraku, akan melihat lebih jelas lagi. Saudara dapat melihat ini di dalam, saudaraku, ya, Titus pasal yang pertama, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, kalau kita melihat di sini, saudara, ayat 11, kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata. Jadi Titus pasal 2 ayat 11. Ya, katanya kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi Tuhan sudah memberi keselamatannya dengan cara kita dibenarkan karena kita percaya. Benar, saudara, kita telah menerima pembenaran. Kasih karunia membenarkan kita. Tapi jangan lupa, saudara, kasih karunia bukan hanya membenarkan kita, tapi ayat yang ke-12, ia di sini kasih karunia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kasih karunia ternyata bukan hanya membenarkan kita, tapi dia mendidik kita. Nah, kata mendidik di sini, saudara, dalam bahasa aslinya adalah mendisiplin. Seperti seorang ayah mendisiplin anaknya. Dilatih dengan disiplin-disiplin, saudara. Artinya berkaitan dengan apa, saudara? Adanya keharusan-keharusan. Ya. Nah, saudara, bukan berarti harus itu selalu berkaitan dengan hukum Taurat. Karena pengajaran Hyper Grace berkata, segala sesuatu yang harus, itu adalah hukum Taurat. Itu bukan kasih karunia. Enggak, saudara. Ya, justru kasih karunia mendisiplin kita. Ya, melatih kita. Ya, dengan disiplin. Supaya kita meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan, dan hidup kudus. Ya, hidup beribadah.
Di dunia yang sekarang ini, bukan nanti tunggu kita meninggal, bukan. Ya, ada orang berpikir, oh nanti hidup kudus di surga baru mungkin. Tidak, saudara. Di dunia ini kita bisa hidup kudus. Di dunia ini kita bisa lepas dari dosa-dosa. Karena kalau saudara baca ayat 14, sebab dikatakan di sana, saudara, yang membebaskan kita dari segala kejahatan. Berapa kejahatan? Segala kejahatan. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya yang rajin berbuat baik. Jadi kita, saudaraku, menerima kasih karunia, bukan hanya dibenarkan, tapi juga dikuduskan. Dikuduskan dari berapa dosa? Dari semua dosa. Dari berapa kejahatan? Dilepaskan dari berapa kejahatan? Dari semua kejahatan. Jadi saudara, kita bisa mengalahkan segala dosa yang mengikat kita. Kita dapat mengalahkan pornografi. Kita dapat mengalahkan, saudaraku, ya, perzinahan. Kita dapat mengalahkan dosa apapun yang mengikat kita. Kita bisa karena kasih karunia menguduskan kita, mendisiplin kita. Jadi saudara, kita harus praktek disiplin-disiplin rohani. Tanpa disiplin rohani kita nggak bisa lepas. Nah, kemudian saudaraku, ayat yang ke-13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Nah, kasih karunia bukan hanya saudara membenarkan kita, bukan hanya menguduskan kita, tapi menguduskan kita sampai hari kita dimuliakan. Wow, jadi inilah kasih karunia, saudaraku, yang adalah satu paket. Kasih karunia itu, saudara, satu paket, 3 in 1, itu adalah merupakan, saudara, sebuah proses dari pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Nah, tetapi banyak ajaran yang tidak mempercayai, saudaraku, disiplin-disiplin rohani sebagai alat untuk Tuhan pakai menguduskan kita. Tetapi saudara, sebenarnya disiplin itu adalah sarana kasih karunia, saudara. Ya, justru lewat disiplin kita dapat, saudaraku, hidup kudus. Lewat disiplin rohani kita dapat, saudaraku, mengalami perubahan hidup, lepas dari ikatan-ikatan dosa, lepas dari kuasa-kuasa yang mengikat kita, saudara. Ini luar biasa. Nah, saya kasih ilustrasi, saudara. Kasih karunia itu adalah seperti, saudaraku, ya, ini apa? Ini adalah chocolate milk, ya, saudaraku. Ini adalah sebuah minuman. Minuman kotak ini, saudara, ya, istilahnya kalau saya umpamakan adalah kasih karunia. Ya, saudara mau terima kasih karunia ini? Gratis, saya belikan buat saudara. Saudara nggak usah bayar, saya yang bayar. Nah, saudara terima, ya, sebagai kasih karunia. Tapi saudara nggak bisa menerima, ya, coklat susu ini kalau saudara nggak punya apa? Nggak punya pipet, nggak punya sedotan, ya, straw-nya. Nah, luar biasanya gini, waktu saya beli ini, saudara, ya, bukan hanya saya beli apa? Coklat susunya, tapi berikut, ya, pipetnya. Nah, pipet ini apa? Pipet ini, saudara, adalah sarana untuk saudara bisa menerima susu ini, susu coklat ini. Ya, ini disebutnya sarana kasih karunia, saudara. Jadi Tuhan sudah memberikan kita satu paket. Kasih karunia itu, ya, bukan hanya apa? Isinya sudah diberikan, tapi sarananya, saudara, itu juga diberikan. Nah, sarananya ini adalah disiplin-disiplin rohani. Saudara, jadi Yesus udah bayar harga, memberikan kita kemampuan untuk mempraktekkan disiplin rohani. Jadi kalau saudara tidak mau praktek disiplin rohani, berarti kasih karunia apa yang saudara terima? Jangan-jangan itu bukan kasih karunia. Saudara, ini penting sekali, saudara. Nah, kita lihat singkat saja. Salah satu sarana kasih karunia yang kita mesti praktekkan, saudara, adalah, ya,
kasih karunia adalah, saudaraku, disiplin bersekutu. Ya, John Wesley mengatakan, saudaraku, kalau kita mau hidup bertumbuh dalam kasih karunia, di mana kita dikuduskan terus hari demi hari, kita harus gunakan sarana kasih karunia-Nya adalah bersekutu. Ya, karena kita hidup dalam tubuh. Ya, perhatikan saudara, kalau kita nggak hidup di dalam persekutuan dengan tubuh, kita nggak mungkin menerima impartasi kehidupan. Contoh, tangan saya, saudara. Ya, tangan saya ini terdiri dari apa, saudara? Ini telapak tangan dan semua tangan saya. Ini adalah seperti sel grup, saudara. Ya, kalau kita nggak ada di dalam komsel, saudara, ya, bagaimana kita menerima darah itu mengalir, mengimpartasi kehidupan dan menyucikan kita dari segala racun-racun tubuh kita? Ya, nggak bisa, karena kita nggak bersekutu. Jadi persekutuan adalah sarana kasih karunia mengalir, saudara, mengimpartasi kehidupan, menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, saudara, ada 3 persekutuan, kata John Wesley, yang harus dijalankan oleh orang Kristen. Satu dia sebut society, itu adalah persekutuan dengan gereja lokal. Ya, kalau saya percaya ini adalah equipping. Ya, karena tiap kali kita mesti dengar pengajaran-pengajaran yang mengequip kita, saudara, ya, di gereja lokal. Nah, yang kedua, saudara, John Wesley percaya persekutuan yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kelas. Kelas pada waktu itu adalah 10-15 orang. Kalau zaman sekarang disebutnya komsel, ya, entah apalah sebutannya, 10-15 orang. Dan kita bersekutu di situ, kita menerima impartasi kehidupan Kristus, saudara. Dan nggak cukup. Lihat tangan saya, saudara. Tangan saya bukan cuma perlu bersekutu dengan, ya, palm saya ini, ya, tangan saya ini, tapi juga setiap jari 2-3, mereka 2-3 ruas ini saling bersekutu, saudara. Ini apa, saudara? Ini kompak atau hafruta, 2-3 orang bersekutu. Nah, ini penting, saudara. Lewat persekutuan ini terjadi transfer kehidupan. Di situ iman Kristus, saudara, dapat diimpartasikan kepada kita, saudara. Jadi saya dorong saudara untuk setia, lihat persekutuan ini sebagai disiplin rohani, ya, adalah sesuatu yang kita mesti praktekkan secara rutin dan dengan disiplin, dengan tekun. Ada orang ngelihat persekutuan sebagai, kalau saya ada waktu saya bersekutu nggak apa-apa, ya, kalau nggak bersekutu nggak apa-apa. Oh, itu sudah salah, saudaraku. Itu udah keliru dia. Jadi, saudara, yang pertama kita perlu sungguh-sungguh, ya, saudara, hidup di dalam, ya, iman, ya, hidup bangun diri kita di atas iman yang paling kudus, yaitu di dalam pengajaran yang benar, ya. Puji Tuhan. Nah, yang kedua, saudaraku, kita akan lihat bagaimana caranya, saudara, kita boleh, saudara, membangun diri kita, ya, di atas iman yang paling kudus. Yang kedua, kita akan lihat bagaimana cara kita membangunnya, saudara. Nah, saya percaya, saudara, kata membangun di sini bisa diaplikasikan kepada pribadi, tapi juga komunitas di mana saling membangun. Nah, ketika kita saling membangun, saudara, maka kita akan dikuatkan di masa yang sukar ini, saudara. Saudara, masa yang sukar ini kita perlu berfellowship, bersekutu, saling membangun, ya, saling, ya, menguatkan saudara kita dengan, saudaraku, firman Tuhan, yaitu yang sesuai dengan pengajaran Yesus dan rasul-rasul. Dan kita akan saling menguatkan dengan ini. Kalau iman kita benar, saudara, kita akan bisa menghadapi masa sukar ini, saudara. Kalau iman kita, iman seperti yang sudah diterima, diajarkan, ya, oleh Yesus dan rasul-rasul, maka iman sejati ini, saudara, akan tidak tergoncangkan. Ya, kita tidak akan takut menghadapi apapun. Saya percaya saudara akan diberkati Tuhan. Ketika kita, saudaraku, ya, saling membangun, saling terbuka, ya, saling mengaku dosa, kita hidup dalam terang,
Kita beroleh persekutuan seorang akan yang lain. Dan darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Tuhan memberikan saudara kekuatan. Haleluya. Mari kita praktekkan prinsip ini.